Wah, cewek ini cantik banget ya. Hah. Kevin, Serang dia! sudah beres. Kak Dira hebat banget. Psikopat ini sudah lama menghindar. Kami juga nggak bisa tangkap dia. Kak Dira kan anggota tim elit internasional yang paling hebat. Katanya sebentar lagi jadi komandan. Sudahlah, jangan menjilat aku, kalian semua. Jangan bikin masalah buat aku saja. Siap. Kayaknya nggak bisa. Dira, keluargamu mengajukan permohonan. Minta kamu pulang untuk menikah. Gak mungkin. Aku sudah cerai 3 tahun lalu. Rizky Pratama, mantan suamiku. 4 tahun lalu, demi perusahaan keluarga, aku dipaksa menikah dengan Rizky. Aku berusaha berperan sebagai anak penurut, sebagai istri yang baik. Setahun kemudian, Rizky kalah dalam perang pewaris. Dan aku diminta oleh ayahku cerai dengan dia, memutuskan semua hubungan. Memang pantas jadi orang keluarga Sari. Benar-benar matre. Maaf. Ini uang yang kamu berikan setelah menikah. Sekitar 60 miliar. Aku nggak pernah pakai. Ini yang aku tabung selama ini. Semoga bisa membantumu. Terima kasih. Istirahat di tempat. Tegap, gerak. Hadap kiri. Akhirnya aku bisa melepaskan topengku. Kembali ke arena perangku. Aku pikir kita nggak akan pernah bertemu lagi.
Aku salah lihat ya. Itu Bu Indira. Tapi kayaknya beda dari dulu. Beda apanya? Cuma balik dari luar negeri. Dia masih sama seperti dulu. Matre banget. Kalau Anda sudah tahu, kenapa masih mau menikahinya? Dengan status Anda sekarang, wanita di Jumba susah mendekatimu. Aku cuma mau lihat wanita matre ini bagaimana caranya buat menikah denganku. Aku nggak mau menikah. Dira, ayahmu juga demi kebaikanmu. Rizky sekarang orang terkaya di Jumba. Ya Rizky, sekarang cuma dengan satu kata bisa membuat keluarga Sari makmur atau bahkan hancur. Benar. Kamu harus berkorban sedikit. Apa aku belum cukup berkorban? 4 tahun lalu, kamu bilang kalau aku nggak menikahi Rizky, perusahaan ibu akan bangkrut. Oke, aku menikah. 3 tahun lalu kamu bilang lagi, aku bisa mengejar hidup yang aku inginkan. Aku pergi. Lalu sekarang kamu mau bilang apa lagi? Kakak, kok kamu bisa bicara begitu sama ayah? Kayaknya kamu kelamaan tinggal di luar negeri. Dira! Cukup! Bu, lihat dia. Indira, sebenarnya kamu mau apa? Biar mau menikah sama Rizky? 60 miliar. Hah? 100 miliar. Sekarang perusahaan dalam masa pengembangan. Ini jeripayah ibumu loh. Serahkan perusahaan itu padaku. Apa? Nggak mungkin. Enggak. Kalau kamu bilang ini perusahaan ibu, harusnya wajar kalau dikasih ke aku kan? Aku meninggalkan Rizky saat dia jatuh. Sekarang mau menikah dengannya saat dia lagi naik. Meski aku nggak peduli soal nama baik, tapi setidaknya butuh imbalan kan? Baiklah. Rizky sedang menunggumu di luar. 1 minggu lagi, aku akan menyerahkan perusahaan padamu. Baiklah. Ingat kata-katamu. Kunci pintu mobil. Perusahaan itu pasti jadi milikku. Kamu berani menikah denganku? Itu belum tentu. Tuan Rizky, pintu mobilmu ini kualitasnya kurang bagus. Nona Indira, sudah 3 tahun gak ketemu. Tenagamu makin kuat. Mana ada. Tuan Rizky, pikirannya juga makin sempit saja. Kita makan bareng. Kamu juga makan. Kenapa? Demi menikah denganku, kamu cari cara baru buat dapat perhatianku. Aku kira begitu. Tuan Rizky nggak pernah berubah hati. Makanya setelah 3 tahun cerai dan setelah naik lagi, hal pertama yang dilakukan cari mantan istri buat nikah lagi. Aduh, Tuan Rizky, pikirkan lagi deh. Cari yang lain untuk menikah. Tenang saja, posisi Nyonya Pratama pasti jadi milikmu. Pak, mobil sudah tiba. Mobil ini nggak ada tempat buat kamu. 1 jam lagi, kantor catatan sipil tutup. Jangan telat. Katanya, kamu peduli banget sama grup Sari. Kalau hari ini nggak buat surat nikah,
Besok, grup Sari bakal bangkrut. Kenapa nyebelin banget sih? Tapi malah makin seru. Pak Rizky, ini Nyonya pesan atas nama Anda, 10 mobil sport. Mohon tanda tangan. Angkat tanganmu. Kamu suruh aku cari cara sendiri buat datang ke sini. Jadi aku harus pilih satu yang cepat dong. Oh ya, mobil yang aku bawa ini lumayan juga. Cepat banget. Jadi aku bawa ya. Sisanya buat pajangan saja. Wah, keren banget. Keren apaan? Kok langitnya tiba-tiba cerah? Jangan-jangan, dulu dia cuma pura-pura. Halo? Kapan Indira sampai? Aku sudah undang semua artis wanita di Jumba. Pasti bakal kasih dia pelajaran. Biar dia tahu, keluarga Pratama bukan tempat keluar dan masuk sesuka hati. Jangan macam-macam. Kamu masih cinta sama dia ya? Tentu saja enggak. Kalau begitu siap-siap saja, lihat pertunjukan serunya. Mau cari masalah sama Indira yang sekarang, mereka pasti yang rugi. Kita siap-siap ya, Indira sebentar lagi datang. Ini, dia itu Nyonya. Apa nggak masalah kalau kita lakukan ini? Tenang saja, Nona Indira dulu di keluarga Pratama, dia terkenal banget orangnya sabar. Bukan, itu lemah lembut. Dulu Nyonya selalu baik sama kita, mending jangan begini. Buati, kamu harus tahu diri. Indira dulu cuma pura-pura. Kalau dia memang orang baik, mana mungkin tinggalkan Kak Rizky begitu saja. Citra benar. Pintu utamanya sudah dikunci. Tenang saja Yuni, Indira gak bakalan bisa masuk. Wah, ramai banget. Pintunya nggak dibuka. Gimana kamu bisa masuk? Naik tembok aja, susah ya? Tembok itu tingginya lebih dari 3 meter. Berhenti! Nyonya, ini hadiah dari Nona Yuni untuk menyambut kedatanganmu. Wah. Kamu mau ngapain? Dengar ya, aku nggak takut sama kamu. Kak Ipar, aku salah. Aku cuma mau buka kacang kenari buat kamu, biar otakmu tambah sehat. Cara-cara jahatmu ini terlalu murahan. Kak Ipar, kamu baik banget sama aku, kasih aku makan kenari biar otak tambah sehat. Nyonya itu lagi menghina dia. Nona Yuni beneran gak punya otak. Kok kamu berlutut? Kenapa kamu berlutut? Indira menindasmu. Enggak kok kak, aku cuma mau ucap selamat tahun baru lebih awal ke kakak Ipar. Selamat tahun baru. Terus dia? Dia terlalu senang kakak Ipar pulang, jadi mau kasih kakak Ipar nontonan sirkus.
Sirkus apa yang bikin mukanya berlumuran luka? Makanya dia gagal. Bener kan kakak ipar? Serem banget. Beda banget dari 3 tahun lalu. Kalau begini aku nggak perlu takut. Kakek dan yang lain datang cari gara-gara. Ngapain? Ini kamarku. Kalau aku nggak salah ingat, sepertinya ini kamar pengantin kita. Indira, masih bilang nggak sengaja. Ngapain kamu? Capek, mau tidur. Kamu segitu nggak sabaran? Pak Rizky, sudah 3 tahun nggak ketemu. Kok kamu jadi malu-malu banget? Kok kamu jadi berani banget? Suka nggak? Nggak suka. Sepertinya tubuh Pak Rizky lebih jujur dari kamu. Keluar. Benar juga, laki-laki itu. Kalau sudah tua, harusnya tahu diri. Tapi tenang saja, aku ini beda sama wanita-wanita yang serakah di luar sana. Aku cuma mau uang. Indira, perlu aku ingatkan, aku baru 28 tahun. Baru 28 tahun sudah nggak mampu. Bukannya itu lebih memalukan? Kakak ipar, ada yang cari kamu di luar. Jangan kira aku nggak tahu apa rencanamu. Cuma mau hamil anakku demi dapat lebih banyak harta. Aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Benar, memang begitu yang kupikirkan. Jadi cerai itu pilihan terbaikmu. Kak, malam-malam begini kamu mau kemana? Urus dirimu sendiri. Oh, kayak makan petasan ya? Kakak ipar, kakak pasti nggak bakal cerai sama kamu. Beberapa tahun lalu waktu kalian cerai, dia pegang fotomu, terus nangis lama. Dia itu cowok yang hati dan ucapan beda. Dia nangis? Dan nangis lama? Benar. Sejak kecil sampai sekarang, aku pertama kali lihat dia nangis. Jadi dia pasti sangat mencintaimu. Oh iya kakak ipar, ada yang cari kamu di luar pintu, katanya ada urusan mendesak. Sudah jam 11 malam, pasti ada urusan mendesak. Yuk. Nona, awalnya hal ini aku nggak berniat memberitahumu. Tapi katanya, kamu menikah kembali dengan Tuan Rizky. Berarti kamu sudah mampu membalas dendam untuk Nyonya. Saat kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah nggak ada di sisimu lagi. Kamu harta paling berharga bagi ibu. Kakak ipar, jangan menangis. Jadi, ibuku mati karena kesal sama ayah dan Mulan. Nyonya nggak izinkan aku memberitahumu. Dia meninggalkan surat wasiat yang menyatakan saham perusahaan kami seluruhnya diberikan kepadamu. Tapi ayahmu nggak mengumumkan surat wasiat. Aku mengerti. Makasih Nenek Siti. Tapi kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Dengan begitu, mereka nggak akan hidup enak begitu lama. Kakakmu mana? Nggak tahu. Kata asisten Leo, kayaknya pergi minum. Om Budi, siapkan mobil. Siap.
Kakak ipar mau kemana? Cari kakakmu. Bu Wati, cepat telepon dokter Joko. Ikut aku jemput kakak. Dokter? Kakak ipar dengar cerita Tante Melinda. Pasti mengira kakakku keluar cari cewek. Ada orang membunuhnya. Logika apa sih ini? Nona seharusnya nggak berpikir hal ini deh. Meski begitu, gimana kalau kakak ipar melapiskan nomornya ke kakakku? Pasti wanita keluarga Sari lagi yang bikin kamu kesel ya? Ku dengar, dia itu cuma wanita kayu. Menurut banget, gak punya pendirian. Diam. Sudahlah, jangan bahas dia lagi, bikin lesu saja. Bro, hari ini aku pesantren beberapa cewek yang cantik banget. Mereka semua putri keluarga besar loh. Cantik banget. Cantik juga. Putri keluarga mana nih? Sudah nikah belum? Dia jalan ke arahku nih. Apa dia lihat aku ganteng? Menurutmu nanti aku kasih nomor HP duluan atau kasih kartu kamarnya aja? Aduh, kalian asik banget ya. Aku nggak bikin kesal kan? Apa urusannya sama kamu? Bukan aku yang panggil juga. Nona, Kak Rizky ini, dia nggak peka sama hal romantis, lagi pula dia sudah nikah. Aku belum nikah, aku pewarisnya grup Santoso. Mario Santoso, coba lihat aku. Wah, ternyata dia sudah nikah ya. Sudah punya keluarga, masih aja main gila. Memang bukan orang baik-baik. Sudahlah, sebenarnya istri Kak Rizky itu cuma seorang wanita yang cuma mengincar keuntungan. Setelah Kak Rizky cerai sama dia malah setia selama 3 tahun. Biasanya nyamuk betina aja, nggak bisa mendekatinya. Mario, jangan ngomong lagi. Takut apa? Lagian si tua bangka itu nggak di sini. Si tua bangka? Tuan Rizky kalian panggil dia kayak gitu? Cuma tebak. Oh, kamu cuma tebak. Kalau begitu, kamu salah tebak. Duduk semua. Kak Rizky, wanita ini sombong banget. Aku hari ini pasti bakal kasih dia pelajaran. Serang! Aduh. Ternyata kamu kakak ipar. Ini semua cuma salah paham. Kak Rizky, cepat pulang sama kakak ipar. Benar tuh. Sudah jam segini, Kak Rizky. Cepat pulang sama kakak ipar. Pulang. Yuk jalan. Gak mau jalan? Rasanya mau pukul. Pria ini kalau minta cerai gimana? Terus kamu mau apa supaya mau pulang? Habisin semuanya. Aku ikut kamu pulang. Kakak ipar. Begini aja. Aku temani kamu main 1 ronde. Kalau kalah, minum 1 gelas gimana? Boleh. Main apa? Tebak besar kecil. Indira jago banget bela diri. Tentu saja harus di bidangku sendiri, biar bisa kalahin dia. Kesatuan menang sendiri. Hebat banget Kak Dira, hebat banget. Wah. 6.
Hebat banget, Komandan. Kamu bisa langsung beralih profesi nih. Raja Mafia yang mau kita tangkap kali ini, dia ahli judi. Aku harus berperan sebagai jagoan kasino. Makanya harus bisa ini semua. Boleh. Siapa duluan? Aku duluan. Hah. Bangun, pergi sana. Kakak ipar, kali ini kamu pasti harus minum. Cuma hoki. Kak Rizky, bukannya kakak ipar ini cewek baik-baik? Dia bisa pukul orang, bisa main dadu juga. Mana mungkin? Gak mungkin. Hah, kok bisa? Semuanya sama. Kakak ipar, ajarin aku dong. Aku jamin di kasino bakal menang besar. Judi itu melanggar hukum. Gimana, mau main lagi? Cuma beruntung doang. Kak Rizky, aku ini jago banget main kartu. Gimana kalau aku bantu kamu menang balik? Maaf ya. Aku nggak suka ada orang di depanku bersentuhan fisik dengan suamiku. Lanjutkan saja. Nggak usah. Lalu minumannya gimana? Kami minum. Aku minum. Akhirnya habis juga. Sekarang bisa ikut aku nggak? Sebenarnya kamu mau apa? Mau ngobrol sesuatu sama kamu. Kak, kamu nggak apa-apa? Tenang saja, aku bawa dokter terbaik di sini. Beneran nggak apa-apa? Kakak ipar tenang saja, aku akan selalu mendukungmu. Kebetulan. Sudah bawa dokter? Biar dokter bantu mereka sadar dan periksa juga apakah ada luka. Kak Maria juga kebanyakan minum. Kakak ipar mau membawa keberuntunganku. Biar aku saja yang urus Kak Mario, kamu urus yang lain. Kamu mau bilang apa? Wanita ini pasti mau minta cerai lagi. Aku nggak mau cerai sama kamu lagi. Tapi tenang saja, aku nggak akan cerai denganmu, bukan karena mau uangmu. Apalagi karena aku menyukaimu. Aku hanya ingin memanfaatkanmu. Memanfaatkanku? Aku ingin mengambil kembali grup Sari. Menurutmu atas dasar apa aku harus menerima permintaanmu? Kamu menikah denganku bukannya cuma buat balas dendam padaku. Soal aku pernah tinggalkan kamu dulu. Sekarang ada kesempatan yang bagus buat balas dendam padaku. Pukul aku. Pukul aku, marahin aku. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan balas. Ayo. Jadi ini keseriusanmu? Itu... Aku kasih tahu kamu satu rahasia ya. Sebenarnya sejak kecil, aku paling takut sakit. Jadi sekarang kamu bisa pukul aku. Ini kesempatan terbaik untuk balas dendam padaku. Aku nggak pukul wanita. Tapi, makasih ya udah kasih tahu aku rahasia ini. Aku punya cara balas dendam yang lebih baik.
hari ini malam pertama Tuan dan Nyonya. Malam pertama. Kenapa sampai sekarang mereka belum pulang ya? Malam pertama apaan? Putri keluarga Sari itu sudah nikah 2 kali. Tuan nikahi dia cuma buat balas dendam sama dia. Kayaknya malam ini gak pulang cuma buat kasih dia pelajaran. Biar dia jadi bahan lelucon seluruh Jumba. Aduh, jangan sembarangan deh. Tuan sudah pulang. Ngapain sih? Sana tidur. Baiklah. Malam ini suara apapun yang kamu dengar, jangan ikut campur. Iya. Kamu mau pukul orang harus di atas ranjang ya? Aku ingat saat pertama kali kita menikah malamnya, kamu menangis lama banget. Hari ini, aku akan buat kamu menangis lebih parah. Kamu pernah bilang, kamu gak bakal melawan. Indira, jangan mengalihkan. Rizky dasar parah banget. Bikin aku capek semalaman. Lebih capek dari latihan. Dendamnya terlalu kuat. Halo Nyonya. Pagi. Ayo kita mulai. Makan sarapan saja harus tunggu kakak ipar. Apa ini? 51% saham grup Sari. Saham ayahmu di grup Sari tahun ini sudah banyak terlidusi karena pendanaan. Aku sudah membeli sebagian besarnya. Tanda tangani ini. Grup Sari akan jadi milikmu. Makasih. Ternyata sepanjang pagi kamu sibuk menyiapkan kejutan untuk kakak ipar ya? Saham ini senilai triliunan ya? Aku cuma sekalian saja. Sekarang keluarga Pratama yang paling gak kekurangan itu uang. Sudah tahu, aku mengerti. Ini memang pantas untuk kakak ipar. Kakak ipar, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Kalau enggak, aku dan Kak Mario nggak akan bisa cepat seperti ini. Apa? Cepat seperti apa? Gak apa-apa. Ayo makan. Pelan-pelan. Kita tiup lebih tinggi lagi ya. Iya. Bu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Mengusir mereka dari perusahaan. Dan dari rumah kita. Bu, 2 hari lagi kalau ayah benar-benar kasih perusahaan ke Indira gimana? Tenang saja, ayahmu bilang itu cuma trik untuk menahan waktu. Lagi pula Indira itu baik hati, cuma ucapan emosi doang. Kalau dia beneran mau gimana? Juga nggak boleh dikasih ke dia. Kamu pikir Rizky nikahi Indira karena cinta? Dia cuma mau balas dendam sama Indira karena dulu sudah tinggalin dia. Ayahmu kirim Indira ke sana cuma takut amarah Rizky jatuh ke kita. Kita ini tinggal tunggu dan lihat pertunjukan saja. Indira itu sama kayak ibunya.
Nasibnya jelek, cuma pantas jadi batu loncatan keluarga kita. Iya. Oh ya? Kenapa kamu kesini? Aku datang buat urus kalian. Kamu ngomong apa sih? Jadi kamu diusir sama Rizky ya? Sudah diusir sama Tuan Rizky, masih saja so jago. Kamu pikir kami takut sama kamu? Suami istri baik-baik saja. Tentu saja kalian harus takut sama aku. Karena kalian semua sudah melakukan hal yang salah. Nggak ngerti maksudmu. Bulia, kakak sudah diusir sama Tuan Rizky, jadi lagi nggak senang. Kamu bersihkan ruang bawah tanah yang isinya barang-barang bekas itu. Mulai sekarang, itu jadi kamar kakak. Baik, Nona. Aduh, benar-benar gak berguna. Entah Rizky, dana investasi yang dijanjikan bakal masuk nggak? Nyonya, Nona, teh bunga yang kalian minta sudah siap. Bawa ke sini. Ruang bawah tanahnya. Aku rasa terlalu besar. Sebenarnya kandang anjing di luar lumayan bagus. Baguslah kamu tahu diri. Kalau kamu beneran tidur 1 malam di kandang anjing, aku gak akan mempermasalahkan hal kamu menyerangku sebelumnya. Aduh. Teh bunganya kelihatannya enak ya? Iya dong. Pas banget buat pakan anjing. Kamu ngapain? Tenang saja kamu. Gak bakal ketinggalan. Kamu ngapain sih? Orang sini. Ambil semua barang Rina dan Wulan. Buang semuanya ke kandang anjing. Mulai sekarang. Itu jadi rumah mereka. Indira, lihat ini di mana? Ini di mana, Indira? Apa yang kamu lakukan? Mahendra, Indira nggak mau aku hidup. Sudah capek-capek selama bertahun-tahun, nasibku cuma begini. Ibu, jangan ngomong begitu. Kakak pasti karena diusir sama Tuan Rizky, jadi dia... Cepat banget kamu diusir Tuan Rizky. Dasar nggak berguna. Cuma bisa pulang ke rumah bikin onar. Keluar dari sini. Kalau nggak salah ingat, rumah ini warisan dari ibu buatku. Ayah, kalau kamu kasihan sama mereka, boleh saja ikut mereka tinggal di kandang anjing. Anak durhaka! Ayah, kok kamu lupa dulu aku kerja apa? Kukira kamu itu orang yang tahu berterima kasih. Gak nyangka kamu anak durhaka. Ayah gak salah lihat. Aku memang peduli, aku paling berbakti. Tapi itu cuma buat ibu. Bukan buatmu dan Wulan, pasangan memalukan. Kamu bilang apa? Aku dan Bibi Wulan setelah ibumu meninggal baru menikah. Buati! Benarkah? Coba lihat sendiri. Rina cuma beda umur setahun sama aku. Tapi kamu, ayah kandung Rina. Ibu meninggal saat aku umur 10 tahun. Jadi kamu selingkuh di dalam pernikahan dan melahirkan anak haram. Dia kok bisa tahu? Indira, beraninya kamu selidiki ayahmu? Kamu ini licik banget. Gak peduli apa yang pernah kulakukan. Aku tetap ayahmu. Jangan lupa, setelah ibumu meninggal, siapa yang membiayai sekolahmu? Siapa yang memberimu makan? Tapi kamu malah selidiki aku di belakang. Kamu mulai dari nol cuma karena ibuku. Lalu bangkit lagi dengan menjualku. Kamu benar-benar cowok gak berguna. Benar-benar pecundang. Tapi aku kasih tahu, di dunia ini, gak semua hal bisa didapat pakai muka tebal. Gimana kamu makan semuanya?
Aku bakal bikin kamu muntahkan semuanya. Kamu sudah keterlaluan. Kamu pikir bisa berbuat apa saja sesuka hati? Aku kasih tahu kamu. Perusahaan ibumu. Sekarang aku yang atur. Seluruh keluarga Sari. Juga aku yang atur. Pengawal. Nggak tahu malu, kalah debat langsung main kekerasan. Tapi kayaknya mereka nggak tahu seberapa hebatnya Nyonya. Tangkap putri besar. Patahkan kakinya. Siap. Bu, kok aku merasa pengawal nggak bisa kalahkan dia? Gimana kalau kita kabur saja? Kenapa wanita ini hebat banget? Kamu mau ngapain? Mulai hari ini, di halaman ini cuma kandang anjing itu yang jadi milik kalian. Rumah ini kembali ke pemilik aslinya. Oh ya, 3 hari lagi aku bakal ambil alih perusahaan. Kalian masih punya 2 hari untuk bersiap. Bu Ati, ayo kita pergi. Ayah, gimana ini? Beneran mau kasih perusahaan ke dia? Jangan mimpi. 2 hari lagi aku bakal adakan rapat pemegang saham dan angkat kamu jadi direktur utama. Sedangkan Indira, jangan harap dapat apa-apa. Bu, tenang saja. Aku pasti akan usir mereka semua dari perusahaan. Bu Wati bilang, kamu nggak langsung balik kantor. Apa kamu merasa modalmu kurang? Seperti dipotong pisau tumpul. Aku sengaja mau mereka hidup dalam penderitaan selama 2 hari ini. Aku mau kasih mereka waktu buat bersiap, biar mereka punya harapan. Lalu harapan itu akan kubuat hancur lebur. Lebih kejam dari yang kuduga. Kenapa? Rindu istri yang manis dulu? Sayangnya, sekarang ini aku yang asli. Dia yang asli. Kayaknya makin menarik. Ayo. Kenapa? Siang-siang begini kamu mau balas dendam sama aku? Indira, jangan mengalihkan perhatian. Kamu mikir apa sih? Aku... Wah, direktur utama datang. Rasa mataku gimana? Ganteng banget. Ganteng banget. Beneran ganteng banget. Gigi kamu ada sayur. Risan matamu nggak luntur. Cuma agak jelek. Wah, gayamu keren banget. Cuma badanmu gemuk. Kamu ini... Kamu ajak aku ke kantormu
Jangan-jangan cuma biar aku lihat sepopuler apa kamu. Sayangnya, sebelum aku merebut kembali grup Sari, bibit ini semuanya akan kuseret ditebas di akarnya. Kamu mikirnya terlalu jauh. Pak Rizky. Maaf Pak Rizky. Maaf. Di sinetron biasanya dengan alasan mengusap bajunya bos lalu mau masuk ke pelukannya kan? Hah? Biar aku saja. Oh iya benar. Pak Rizky dan Nyonya benar-benar mesra. Aku sudah bilang, mencegah masalah dari awal. Pri juga nggak boleh. Jadi Nyonya takut aku terhadap Pak Rizky. Nyonya, aku suka perempuan. Ternyata aku yang khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan? Benar-benar nyata. Kamu memang mengerti aku. Katakan saja, kamu panggil aku ke sini hari ini ada apa? Silahkan masuk. Letakkan di sini. Baiklah. Ini dokumen grup Sari, beberapa tahun terakhir beberapa kontrak bisnis, dan laporan operasionalnya. Mau mengambil kembali perusahaan, bukan hanya bicara saja. Makasih ya. Sama-sama. Cuma pertukaran setara saja. Malam ini, aku akan balas dendam keras padamu. Dasar mesum. Pak Rizky mau balas dendam. Gak boleh. Kalau Pak Rizky nanti nyesel gimana? Malam ini awasi Pak Rizky. Dia bilang mau balas dendam ke Nyonya. Matamu sudah menatapku selama setengah jam. Aku enggak. Jangan bilang kamu enggak. Pekerjaanku sebelumnya membuatku sangat peka pada perubahan lingkungan. Kamu memang menatap. Ya, aku memang menatap. Tapi jangan pikir yang aneh-aneh. Aku cuma penasaran. Dalam waktu singkat ini, kamu sudah selesai membaca semua datanya. Kamu benar-benar mengerti isinya. Kamu beneran mengerti semuanya? Sebelum aku nikah sama kamu, aku kuliah di Fakultas Bisnis. Tadinya aku berencana mewarisi grup Sari. Lalu, ayahku menyuruhku mengejar mimpi sendiri. Aku tadinya pikir dia berbuat demi kebaikanku. Pak Rizky, gawat. Kakek bawa Tuan Aditya datang lagi. Tahan mereka dulu. Ikut aku. Lewat lorong khusus. Coba saja kamu sembunyi. Aku suruh kamu bantu perusahaan Aditya. Kenapa kamu tega sekali? Rizky, jangan lupa. Kamu selamanya orang keluarga Pratama. Perusahaanmu sekarang sudah berkembang dengan sangat baik. Bantu adikmu. Apa salahnya? Benar, Kak Rizky. Kalau bukan karena kamu gak dapat status pewaris, kamu gak mungkin mendirikan grup Rizky. Apalagi mencapai prestasi sebesar ini. Aku merebut status pewarismu. Itu untuk membantumu. Dulu, saat aku meninggalkan keluarga Pratama, kalian yang bilang, aku dan keluarga Pratama gak ada hubungan lagi. Jangan lupa, di tubuhmu selamanya mengalir darah keluarga Pratama. Kalau berani, coba keluarkan dan ganti darahmu itu. Di pernikahan sebelumnya,
Rizky sangat peduli dengan keluarganya. Makanya dia direbut sampai kalah dalam persaingan. Sudah mencapai kesuksesan seperti ini, seharusnya nggak perlu kabur. Tapi dia masih nggak bisa melepaskan hubungan keluarga palsu ini. Ada bisnis kok nggak kamu ambil? Benar kata Nona ini. Ada bisnis. Kenapa kamu nggak ambil? Benar, Kak. Cewek cantik ini sekretarismu ya? Cantik banget nih. Boleh nggak kasih ke aku aja? Kalau ini kerja sama, pasti ada kontraknya kan? Coba aku lihat kontraknya. Ada kok. Ini. Kontrak ini bagus juga ya. Coba kamu lihat. Kak Rizky, sekretarismu bilang kontrak ini bagus banget loh. Benar. Padahal mereka bisa rebut langsung, malah kasih kamu kontrak ini.